Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk tetap bisa berta'abudi dan beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mendengarkan hasil daripada penelitian yang dilakukan oleh LPPI, Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam, ya, yang akan disampaikan oleh Taufik Hidayat, ya. Masih berkaitan tentang Al-Zaitun tentunya dan Panji Gumilang. Jadi LPPI melakukan penelitian berkaitan tentang Ponpes Al Zaitun, lebih spesifiknya lagi kepada Panji Gumilang yang terafiliasi kepada NII. Seperti apa pemaparan hasil penelitiannya, sama-sama kita dengar, saudara. Terima kasih, kita masih bergabung di Political Show dan saya akan langsung bertanya ya ke Mas Taufik. Mas Taufik, tadi sebelum break saya sudah tanya, Anda kan sempat melakukan penelitian ke Ponpes Al Zaitun. Kabarnya masuknya aja susah menembusnya. Apakah kemudian dari hasil penelitian Anda memang melihat ada yang terafiliasi dengan jaringan NII dan memang ada ajaran-ajarannya yang memang dalam tanda kutip menyimpang begitu? Iya, kami dari LPPI itu sekitar bulan November tahun 99 itu sudah melakukan, boleh dibilang penyusupan lah. Dengan kami pakai perangkat wartawan, lalu berhasil mewawancarai Panji Gumilang hampir 5 jam. Jadi waktu itu benar-benar kita kuliti lah Panji Gumilang itu, sampai pada akhirnya Panji Gumilang mengakui bahwasanya memang dia adalah Abu Toto. Nah, karena di kalangan teritorial orang tahunya itu adalah Abu Toto. Nah, cuman bahasanya dia menyatakan udahlah itu masa lalu, yang penting kita bangun masa depan. Nah, itu ada pengakuan itu. Oke. Yang kedua, hasil penelitian daripada kami, kami juga melakukan investigasi ke pesantren Gontor. Nah, kamilah yang pertama kali membongkar Panji Gumilang ada tulisan AS Panji Gumilang. Akhirnya kami ketemu dengan Kiai Syukri Jakasi almarhum. Kami cari di buku induk, akhirnya menemukan namanya Abdus Salam. Abdus Salam, kelahiran Sembunganyar. Itu Panji Gumilang? Iya, itu okay. Panji Gumilang. Dari situ kami juga ke tempat istrinya Panji Gumilang, Ibu Khotimah, di Menes. Nah, di situ kami ketemu pamannya dan ditujukanlah rumah di sana Abu Toto ya, atau Abu Bakar, yang udah hancur, namun ada satu kamar yang masih terawat lah. Di situ kami menemukan ini, karena sudah dapat izin dari pamannya Ibu Khotimah yang menikahkan Panji Gumilang sama Ibu Khotimah, ini tabanas atas nama Imam Prawoto. Oke, itu apa tuh? Anaknya Panji Gumilang. Oke. Tabanas, kemudian ini slip gajinya. Coba ditunjukin ke kamera. Ya, ini tabanas milik Imam Prawoto. Depannya mungkin ada tulisannya tabanas. Tabanas. Okay. Nah, ini slip gajinya Khotimah, istrinya Panji Gumilang. Okay. Dan ini ijazah daripada istrinya Panji Gumilang. Artinya Panji Gumilang adalah orang yang sama yang disebutkan di teritorial sebagai Abu Toto. Dan itu diakui dalam wawancara dengan Anda dan semua selama 5 jam. Saat itu ada dari Sabili, dari Gatra juga ada. Oke. Yang kedua, kami juga agak kaget keterangan dari paman beliau. Kami tanya, kok ini kenapa ini berceceran? Waktu itu tidak diambil oleh tentara. Mereka sebut tentara dari Kodim. Karena sekitar tahun 80-an terjadi penggerbekan di rumah kita sebutlah Panji Gumilang lah, di Menes, di mana
dalam penggerbekan itu ditemukan buku Das Kapital. Oke. Yang saat itu yang punya buku itu tuh hanya orang komunis, hanya orang PKI. Jadi yang dikatakan oleh Pak Anwar Abbas itu menurut Anda itu benar? Bahwa yang bersangkutan Panji Gumilang terafiliasi dengan ajaran itu? Kalau dilihat dari ajaran bagaimana terjadi penindasan di teritorial maupun di Al-Zaitun, penindasan terhadap karyawan-karyawan. Contoh penindasannya apa? Ya misalnya mereka digaji dengan gaji yang sangat rendah, jauh dari UMR. Tidak sampai separuhnya UMR. Bahkan di tahun 2000 kita menanyakan kepada istri-istri karyawan di sana, itu digaji cuma 500-200 ribu. Sampai sekarang masih berlangsung? Kita belum update ya, tapi saat itu kita melihat ada penindasan yang luar biasa ya. Jadi kalau di Al-Zaitun boleh orang tertipu dengan kemegahannya, coba dong tanya, apakah pegawai-pegawai mereka tersejahterakan? Itu pegawainya nggak tinggal di situ, mereka kerja jam 6, pulang jam 6, tapi hidup dalam keterpurukan. Bisa ditanya langsung kepada masyarakat. Itu penindasan terhadap karyawan. Tapi soal keterkaitannya dengan jaringan NII, selain tadi memang yang bersangkutan ataupun Panji Gumilang nama aslinya adalah Abu Toto. Iya, Abu Toto. Nama aslinya Abdul Salam. Ya, alias Abu Toto, alias Abu Ma'arik, alias Samsul Alam. Dia punya banyak nama, seperti yang ditemui di rekeningnya ya. Namun yang saya ingin sampaikan adalah jelas sekali temuan Majelis Ulama Indonesia, temuan Kementerian Agama, itu jelas sekali membuktikan bahwasanya ada hubungan relasi yang kuat antara NI KW 9 teritorial dengan, bukan saja dengan Abu Toto, tapi dengan Mahat Al-Zaitunnya. Jadi orang-orang yang berprestasi di teritorial, mereka kemudian dikirim ke Al-Zaitun. Ya, sebagai guru, sebagai karyawan. Jadi sangat jelas. Kalau Kementerian Agama saja sudah tidak dipercaya, kalau MUI saja sudah tidak dipercaya, kita mau percaya kepada siapa? Ya, ini terus terang saja ya. Ya saya apresiasi kepada Polri ya, terutama kepada Bareskrim. Kemarin sudah langsung memblokir rekening Mahat Al-Zaitun. Bagi saya ini sudah kuncian, ya sudah kuncian. Dan ini tidak digugat oleh pengacara, mestinya kan digugat. Ini tidak digugat. Artinya secara keseluruhan Ponpes Al-Zaitunnya ini juga sudah terafiliasi dengan NII. Anda ingin mengatakan begitu? Bukan terafiliasi lagi, bahwasanya produk daripada NI KW 9 teritorial adalah Mahat Al-Zaitun. Cuma persoalannya kan begini, apa iya ini NII? Apa iya ini NII? Kalau NII kan zamannya Kartosuryo, dia mewajibkan sholat dalam peraturan MKT Undang-Undang Dasarnya Kartosuryo, itu orang yang tidak sholat dihukum. Artinya ini memang sengaja ada upaya untuk melemahkan umat Islam, merusak citra umat Islam. Dan mohon maaf saja, ini satu hal yang mungkin menjadi perhatian semua pihak, terutama MUI, kepolisian, dan ormas Islam. Sebetulnya terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa, penindasan yang luar biasa. Baik di teritorial, kan terus terang nih ya, ini saya ingin tunjukkan. Awas penjahat berkodok PRT. Ini LBH Apik. Ya sama dengan teman-teman mas, kan satu grup kan ya. Poinnya apa nih? Nah, terus banyak sekali aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok NII KW 9 yang setorannya ke Al-Zaitun. Artinya gini loh. Terus terang saja, YLBHI juga jangan menggunakan standar ganda. Ini kan kelompok-kelompok intoleran. Soal kedoknya kemudian ada istilahnya menggunakan penistaan agama, itu kan memang alasan hukum yang bisa dicari. Tetapi ya saya belum pernah dengar tuh yang namanya, saya terus terang kami dari LPPI, orang tua korban NI teritorial, itu berpuluh-puluh kali datang ke YLBHI dari zaman Cak Munir, ya. Tapi nggak tahu deh, kalau urusannya Islam kayaknya LBHI kayaknya nggak peduli deh. Tapi kalau urusan kalau giliran Ahmadiyah, ini saya terus saya tidak ingin kita harus ke Marisan nih. Artinya jangan ada standar ganda, jangan ada diskriminasi. Sebab ini bukan hanya persoalan penistaan agama, ini penipuan luar biasa. Ini bagaimana mencuci otak anak-anak bangsa untuk dirusak masa depannya. Ya baik saudara, sudah sama-sama kita saksikan bersama tadi
yang dipaparkan oleh Taufik Hidayat. Beliau adalah salah satu salah seorang yang berkecimpung di LPPI, Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam. Telah melakukan penelitian berkaitan tentang Ponpes Al Zaitun, yang notabene di situ adalah background hasil daripada produk daripada NII. Itu penjelasan dari Mas Taufik Hidayat tadi. Ada beberapa poin yang begitu menyolok dalam penjelasannya. Pertama, ya memang karena sebagaimana yang kita ketahui, nama Panji Gumilang ini ya memiliki banyak alias gitu ya, banyak alias. Ya, salah satunya disebutkan bahwasanya yang namanya Panji Gumilang dan Abu Toto itu adalah orang yang sama begitu ya. Dan luar biasanya juga penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Beliau sampai mendapatkan informasi yang cukup detail tentang seperti apa itu Panji Gumilang atau Abu Toto ini. Bahkan sampai berkas tabanas yang dimiliki oleh anaknya, ya, kemudian ijazah istrinya, dan berita-berita yang lainnya, sampai kepada mertuanya sendiri dikejar begitu ya, untuk mendapatkan hasil, dan ya hasil yang maksimal tentunya, juga yang tidak dapat diragukan lagi tentunya. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Mas Taufik Hidayat ini, memang apa yang pernah dilakukan atau diucapkan oleh Panji Gumilang sendiri, pengakuannya dia adalah komunis, ya, sepertinya tidak keliru gitu. Memang mengarah kepada terafiliasinya Ponpes Al Zaitun ataupun di Panji Gumilang lah. Panji Gumilang itu terafiliasi kepada NII yang menuju kepada komunis begitu. Dan itu sulit untuk tidak diakui, sulit untuk dibantahkan begitu ya. Ya memang seperti apa yang disampaikan oleh Mas Taufik Hidayat itu sendiri, gerakan-gerakan ataupun ajaran-ajaran dan apa-apa yang sudah ditampilkan oleh Panji Gumilang di media sosial, dalam hal ini adalah YouTube, itu memang benar merupakan suatu tindakan yang melemahkan umat Islam dan sekaligus menjatuhkan citra dan harga diri martabat umat Islam itu sendiri. Di samping itu mungkin dia melakukan banyak tindakan-tindakan yang justru merugikan para santri banyak di situ. Demikian saudara, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.